Dan saking jengkelnya, Ragnar menyuruh Ube untuk membunuh dan mengambil tahtanya. Hingga tibalah Bejon yang datang dan mengatakan, "Mengapa kau kembali?" Why did you come back? Singkat cerita, di sebuah pohon besar, Bejon menyampaikan kekecewaannya kepada Ragnar. Mengapa ia menyembunyikan hal sepenting ini dari anak haramnya dengan Quentrid hingga lahan pertanian yang telah diambil lagi oleh Wessex. Terlebih tak memberitahu bahwa orang-orang Kattegat yang berada di sana telah dibantai oleh Wessex. Ragnar di sini sangat meminta maaf dan mengatakan bahwa ia kembali ke Kattegat karena hal itu. Dengan penuh rasa bersalah, Ragnar mengajak Bejon beserta putra-putra lainnya pergi ke Wessex untuk balas dendam dan mengambil hak mereka. Namun saat itu Bejon malah menunjukkan sebuah peta yang ia temukan ketika perang melawan Paris, dan peta itu menggambarkan laut Mediterania yang sangat amat luas, kaya akan harta dan wanita. Sudah melupakan Inggris dan ingin pergi ke sana. Bejon menambahkan bahwa ia akan pergi bersama Hafid Shrek dan Raja Harald, dan ia juga telah menyuruh Floki untuk membuatkan kapal untuknya. Sementara itu Ube dan Sigurd akan menemani Aslaug di Kattegat. Setelah pertemuan itu terlihat Ivar yang menanyakan kepada saudara-saudaranya mengapa mereka tak ingin ikut dengan Ragnar pergi ke Wessex. Dengan tegas Ube membantah hal itu dan menyuruh Ivar untuk diam. Hingga datanglah seorang budak cantik bernama Margrethe. Wanita ini terlihat begitu spesial dan membuat putra-putra Aslaug tertarik padanya. Hingga makan malam itu menjadi sedikit tegang. Ivar. Bersamaan dengan itu terlihat Bejon pergi menemui paranormal untuk menanyakan tentang apa yang akan terjadi setelah kepulangan Ragnar. Dan siapa sangka paranormal itu mengatakan bahwa akan ada banyak bencana malapetaka yang akan menimpa mereka. Bejon sangat khawatir akan hal itu, namun ia tak mendapatkan jawaban yang sangat jelas. What calamity will befall us? Not one calamity, many to number, but in truth, a day. Dan kini Ragnar pun pergi menemui Floki untuk menanyakan apakah ia akan benar-benar mengikuti Bejon. Floki pun mengatakan hal itu benar karena ia telah berjanji kepada Bejon bahwa akan ikut dengannya. Floki juga tak segan-segan menyalahkan Ragnar mengapa baru saat ini berpikir kembali ke Wessex. Mengapa tidak dari dulu waktu kamu masih muda? Sekarang tua reot kamu mau berperang, nanti kamu metong. Floki juga memberitahu bahwa ia sangat menyesal tidak membocorkan rahasia ini kepada penduduk Kattegat dari dulu. Bukan tanpa alasan, Floki menutupi kebohongan Ragnar karena ia menyayangi Ragnar lebih dari apapun. And he always has. Bersamaan dengan itu terlihat putra-putra Ragnar yang terus berlatih. Mereka sama persis dengan Ragnar yang memiliki keahlian khusus dalam bertarung. Tak jauh berbeda dengan Ivar. Walau dengan keadaannya yang seperti itu tak membuatnya lemah dan kalah dari saudara-saudaranya. Setelah sesi latihan itu selesai, ada satu momen di mana Ivar mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua saudaranya telah meniduri Margrethe satu lubang rame-rame. Oleh karena itu ia juga menginginkannya. Namun dengan keadaannya yang sekarang, Ivar takut Margrethe akan menolak. Mendengar hal itu, Ube pun mengatakan bahwa Ivar juga adalah anak Ragnar dan wanita bukan masalah untuk mereka. Dan Ube berjanji akan segera mengatur waktu demi memenuhi keinginan adiknya tersebut. Singkat cerita, sebelum Ragnar pergi, Floki mengingatkan tentang perjuangan mereka dulu saat bertarung bersama. Terlebih saudara-saudara mereka yang telah gugur. Walaupun kali ini tak dapat menemani Ragnar kembali ke Wessex, namun Floki yakin bahwa suatu saat dapat berkumpul bersama di Valhalla. Mendengar hal itu, Ragnar tak bisa berkata apa-apa. Dan sebelum ia pergi untuk pertama kalinya, seorang Ragnar Lothbrok mengatakan bahwa ia menyayangi Floki. I love you. I love you too, Ragnarok! I love you too, Ragnar. Singkat cerita, dan waktu untuk menyenangkan Ivar pun tiba. Tiga saudaranya itu bekerja sama membuat tempat spesial untuk Ivar berkembang biak. Namun setelah saudara-saudaranya pergi, Ivar menyadari bahwa ia tak dapat memuaskan wanita. Dengan itu, ia pun mengancam Margrethe agar tak memberitahu siapapun tentang aib ini dan menyuruhnya menjadi budak pribadinya. Jika tidak, maka Ivar tak akan segan-segan untuk membunuh. Singkat cerita, Ragnar pun pergi ke kediaman Lagertha dan disambut ramah dengan seorang gadis muda yang bernama Astrid. Gadis itu
dengan senang hati mengungkapkan kekagumannya atas kehebatan dan kejayaan Ragnar. Hingga saat Lagertha datang, ditemani api unggun kecil yang membara, Ragnar mengajak Lagertha untuk kembali ke Wessex. Namun Lagertha sangat kecewa karena Ragnar telah menyembunyikan kebenaran tentang Wessex. Ragnar sempat menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesali perbuatannya dulu. Lagertha pun tak menyalahkan Ragnar akan hal itu. Semua telah diatur dan biarlah mengalir seperti air. Namun walaupun Lagertha menolak ajakan dari Ragnar, sebenarnya Lagertha masih menyimpan rasa untuknya. Di sisi lain terlihat putra-putra Ragnar yang saling berdiskusi apakah akan berubah pikiran dan menemani Ragnar kembali ke Wessex. Ube dan Sigurd pun menolak hal itu, namun sepertinya tidak dengan Ivar. Terlihat dari ucapannya, nampaknya Ivar tertarik untuk menemani Ragnar pergi ke Wessex dan kembali ke Ragnar. Setelah menghabiskan malam di kediaman Lagertha, ia pun berpamitan pulang. Melihat kepergian Ragnar, sebenarnya Lagertha merasa sedih dan kehilangan. Not wanting. Dan siapa sangka setelah penolakan-penolakan dari sahabat baiknya dan bahkan mantan istrinya, seorang Ragnar Lothbrok yang namanya begitu ditakuti di negara-negara besar kini berniat untuk bunuh diri. Singkat cerita, terlihat Ivar yang merangkak naik menduduki singgasana hingga tanpa menyadari bahwa Ragnar telah kembali dan menemuinya. Di tengah perbincangan yang terlihat sedikit canggung itu, Ivar memberitahu Ragnar bahwa saat dirinya pergi, Aslok tak mengizinkan siapapun menduduki kursinya. Ivar juga menanyakan mengapa Ragnar dulu tega mencampakkannya. Ragnar pun tak bisa berkata apa-apa atas pertanyaan itu hingga tiba-tiba Ivar memberitahu bahwa ia akan ikut Ragnar pergi ke Wessex, dan tentu saja hal itu membuatnya tersenyum manis. Hari pun terus berlalu, terlihat Ragnar yang terus berusaha mencari pasukan untuk menemaninya kembali ke Wessex. Namun siapa sangka dengan perbuatan Ragnar yang menyembunyikan kebenaran tentang lahan pertanian di Wessex membuat semua warga membencinya. Bahkan pada momen ini seorang Ragnar Lothbrok diludahi oleh penduduk biasa. Namun Ragnar berusaha untuk bersabar dan berusaha mengakui kesalahannya dengan pergi dari kerumunan itu. Ragnar Lothbrok on your own hates you now. Singkat cerita, terlihat Ragnar yang membantu Bejon untuk mencapai lautan Mediterania. Dalam peta itu terlihat jelas bahwa jika ingin mencapai Mediterania, Bejon harus melewati kota Paris yang artinya adalah kerajaan Rollo. Bejon pun mengatakan bahwa ia berencana mengirim seseorang untuk mengajak Rollo berbicara. Namun Ragnar mengatakan hal itu sangatlah berbahaya karena jika Rollo tak menerima hal itu dan mengetahui posisi Bejon, semua berada dalam bahaya. Namun jiwa Bejon sama persis dengan jiwa Ragnar saat masih muda. Jika tidak mencoba, maka ia tak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sebelum Ragnar pergi, Bejon sempat memintanya untuk ikut serta pergi ke Mediterania. Namun Ragnar menolak dan hanya meminta bantuan kepada Bejon untuk berbaik hati dan memberinya kapal. Bersamaan dengan itu juga terlihat Aslok dan putra-putranya yang sedang makan bersama. Suasananya saat itu sangatlah tegang ketika Ivar mengatakan bahwa Margrethe telah menjadi asisten pribadinya. Sigurd yang sebenarnya juga menyukai Margrethe pun mencela Ivar dengan mengatakan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Aslok. Mendengar hal itu, Ivar juga sangat marah dengan tertatih-tatih menghampiri Ivar dan berniat untuk menghajar saudaranya tersebut. Namun seperti yang kita tahu dengan keadaan Ivar, tentu ia tak dapat berbuat banyak. Singkat cerita, kapal-kapal yang mengikuti Bejon ke Mediterania pun tiba. Sementara itu terlihat Ragnar yang hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Di tengah pertemuan itu, Bejon menyambut Harald dan Halfdan dengan sangat baik. Tak lupa ia juga memperkenalkannya dengan saudara-saudaranya hingga Floki datang memecah keheningan dan merayakan perjumpaan mereka di sana. Yes, we've dreamed. I have a new boat to show you, Harald. It's a new world.
Sementara itu, ternyata Margaery diam-diam pergi menemui Sigurd untuk menyampaikan ketakutannya terhadap Ivar. Gadis itu mengatakan bahwa ia telah diancam dan akan dibunuh. Setelah mengetahui hal itu, Sigurd pun segera pergi menemui Hithred dan Ube untuk memberitahu hal tersebut. Dan seperti biasa sebelum perang, bangsa Viking selalu melakukan ritual agar Dewa Odin memihak kepada mereka dan memenangkan pertempuran. Dengan suasana hening semeriwing itu, Lagertha berbisik kepada Aslok bahwa tak akan pernah memaafkannya dengan apa yang telah ia perbuat kepada Kattegat dan mantan suaminya. You call yourself queen. Hari pun terus berlalu. Terlihat Ivar yang sedang menemani Ragnar untuk mengambil harta yang selama ini ia simpan. Yang ternyata Ragnar berniat untuk membayar orang-orang yang mau menemaninya ke Wessex. Bersamaan dengan itu juga terlihat Bejon dan lainnya telah siap memulai pelayaran dengan dihiasi raut wajah sedih dari orang-orang yang ditinggalkan dan salam hangat keluarga tercinta. May the gods be with you, brother. Saat hendak kembali ke istana, Ube dan Hafizar dibuat kaget dengan perbuatan Ragnar yang membagikan semua hartanya agar ada yang mau ikut dengannya pergi ke Wessex. Kini Ragnar benar-benar telah kehilangan harga dirinya. Coba bandingkan dengan awal season dulu, seperti apa sih Ragnar Lothbrok. Ube sempat memarahi Ragnar atas tindakan memalukan ini, namun Ragnar tak memperdulikannya sama sekali. Take it! Di sisi lain terlihat Aslok yang merasa bahwa Ivar telah memikirkan sesuatu, dan saat itu Ivar memberitahu bahwa ia akan ikut ayahnya pergi ke Wessex. Mendengar hal itu tentu saja membuat Aslok sangat syok. I am sailing to England. Your father. My wife. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum Ivar berangkat, Lagertha sempat bermimpi hal buruk akan menimpa anak kesayangannya tersebut. Dengan itu ia pun pergi menemui Ivar dan mencoba merayunya agar tetap tinggal di Kattegat. Namun Ivar dengan tegas ia ingin membuktikan bahwa ia mampu dan tak kalah hebat dari saudara-saudaranya. Dengan itu Aslok pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengikhlaskan kepergian anak kesayangannya tersebut. Setelah beberapa saat berlayar, Ragnar menyadari bahwa Ivar sangat ketakutan di atas kapal yang mereka naiki. Ragnar pun mencoba menenangkan Ivar dengan mengatakan bahwa banyak jalan kematian jika seseorang telah ditakdirkan untuk tewas. Hingga tiba-tiba langit mulai menghitam, ombak membesar, dan Ragnar sadar akan terjadinya badai. Benar saja, kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan lepas dengan ombak dan badai yang begitu dahsyat. Setelah perjuangan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Ragnar sebagai ayah yang hebat dapat menyelamatkan Ivar dari dahsyatnya hantaman badai. What? Dari kejauhan juga terlihat beberapa awak kapal yang berhasil selamat dalam musibah itu, hingga orang-orang bayaran itu mulai menyalahkan Ragnar atas kejadian yang menimpa mereka. Because all this is your fault. This little group here are all that are left. We have revenge now. Ragnar looked by the sea, feeding the fishes.
Ragnar tak mau memperkeruh suasana hingga ia mengajak para anggotanya yang tersisa untuk segera melanjutkan perjalanan. Terlihat Ivar yang menjadi penghambat dalam pergerakan Ragnar. Namun sebagai ayah yang baik, ia tetap bertanggung jawab penuh atas putranya tersebut. Going to stand around all day when you never will be. Crawl. Sementara itu, ternyata dugaan Ragnar benar-benar terjadi. Saat melintasi batas wilayah kota Paris, terlihat kapal-kapal prajurit Rollo menghadang dan menggiring mereka ke istana. Rollo yang melihat hal itu pun tersenyum manis dan bersiap menyambut kedatangan Bjorn. Di sisi lain, terlihat Aetwulf yang menemukan puing-puing kapal dan bendera dari bangsa Viking. Dengan itu, ia tahu bahwa Ragnar telah kembali. Dan benar saja, tak berselang lama dari itu, para prajurit-prajuritnya pun membawa Bjorn dan lainnya menghadap ke Rollo. Floki merasa Bjorn telah mengambil keputusan yang salah. Melihat kedatangan Bjorn, Rollo menanyakan inti dari kedatangannya kembali ke kota Paris. Dan tak lupa Rollo juga memperkenalkan istri tercintanya dan 3 buah hatinya yang bernama William, Marcelius, dan Chelsea. Mendengar pertanyaan dari Rollo, Bjorn pun mengeluarkan sebuah peta dan memberitahu bahwa ia bertujuan pergi ke Laut Mediterania. Karena jalur ini melintasi wilayah Rollo, Bjorn memohon agar mantan pamannya itu menjamin keselamatan kapal-kapalnya yang melintas. Namun setelah mendengar perkataan dari Floki, Rollo pun merebut peta kecil itu dan menyuruh para prajurit menahan mereka. Dan kini Ragnar terus berusaha bertahan hidup dengan memakan binatang-binatang liar. Di sela-sela peristirahatan itu, Ragnar mengatakan bahwa dengan puing-puing kapal mereka, Aetwulf pasti akan segera mencari dan menemukan mereka. Ragnar juga memberitahu Ivar bahwa ia datang ke sini bukan untuk kembali. Oleh karena itu, Ragnar mengatakan bahwa mereka hanya akan berdua saja melanjutkan perjalanan ini. Ivar merasa heran apakah mampu pemuda lumpuh dan pria tua ini melakukannya. Namun harus kalian ingat, ini adalah Ragnar Lord Bolg. Di sisi lain juga terlihat Lagertha memberitahu Astrid tentang rencananya untuk menguasai Kattegat. Dengan perginya Bjorn, Ivar, dan Sigurd, ia merasa inilah waktu yang tepat. Astrid pun menyangkal perkataan Lagertha dengan mengingatkan bahwa masih ada Ube dan Hafisser di sana. Dengan itu Lagertha pun memanggil Thorfinn dan memperlihatkan Margrethe untuk menjadi alatnya mengacaukan Kattegat, karena ia tahu bahwa putra-putra Aslok sangat menyukai wanita ini. Hingga di tengah malam yang sunyi terlihat Ivar yang mulai membantai prajurit-prajurit bayaran itu. Dengan gesit irit seperti semes, Ivar pun berguling ke sana kemari dan tertawa membantai mereka satu persatu. Beralih ke Wessex, terlihat Aetwulf yang memberitahu Egbert bahwa Ragnar telah kembali, namun dengan jumlah pasukan kecil dan kapalnya karam di tepi pantai. Mendengar hal itu, Egbert terlihat sangat santuy dan berpikir jika Ragnar tidak datang dengan 3.000 pasukan, maka ia hanyalah manusia biasa. Melihat Egbert yang terkesan meremehkan, Aetwulf pun kembali mengingatkan bahwa Ragnar adalah legenda dari bangsa Viking dan tak bisa dianggap remeh. Namun tetap saja Egbert meremehkannya dan menyuruh Aetwulf untuk mencari Ragnar dengan prajurit kecil. Bersama dengan itu juga terlihat Harald yang mulai menyalahkan atas apa yang terjadi. Harald menyayangkan Bjorn yang masih mempercayai Rollo setelah apa yang dilakukan kepada kaumnya. Hingga beberapa penjaga pun masuk dan mengajak Bjorn untuk menemui Rollo, yang ternyata Rollo telah menyiapkan perpustakawan dari Paris yang mengetahui pasti keadaan Mediterania. Dengan Rollo yang menjadi penerjemah, perpustakawan itu menjelaskan bahwa perjalanan mereka akan melewati banyak sekali lautan yang dipenuhi dengan ombak mematikan. Tak hanya itu, wilayah Mediterania begitu luas dan sangat amat kuat. Mendengar hal itu, Bjorn tak merasa bergetar sedikit pun dan tetap meminta izin kepada Rollo agar menjamin keamanan kapalnya saat melintasi kota Paris. Dan jawaban tak terduga pun terucap dari mulutnya. Rollo tak akan mengizinkan Bjorn melewati kota Paris dengan aman jika ia tidak mengizinkan Rollo ikut dalam perjalanan ini. What, serius? Gabung lagi? Apa gimana nih? Terus dendam yang dulu gimana? Aduh, dan agak gimana gitu ya. Tak lupa dengan Ragnar dan Ivar dan perjalanannya yang begitu menguras tenaga, siapa sangka malah membuat ayah dan anak itu menciptakan sebuah momen yang sangat berkesan. We're walking in the wrong direction. Round and walking. Oh, What is it about you? what is the verdict? You want to know if the gods still favor? Look at. What if I do? I never thought of that.
Setelah pertemuannya dengan Bejon, Rollo pun menemui Gisela dan memberitahu bahwa ia akan pergi bersama Bejon ke Mediterania. Tentu saja Gisela melarang hal itu dan menegaskan bahwa Rollo bukan lagi termasuk bangsa Viking yang suka berpetualang. Memang benar ia telah lama hidup di kota Paris, namun separuh hidupnya masih tertanam kebarbaran kaum Viking. Mungkin bagi Gisela suara guntur hanyalah guntur biasa, namun bagi Rollo suara guntur adalah suara Thor yang tengah memukulkan palunya. You go away, whether this will probably be the end of us. Dan tentu saja ya tetap ikutlah, masa enggak. Bejon, Rollo dan lainnya pun segera melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu Bejon menenggelamkan Rollo dan mengikatnya di bawah kapal, bukan karena belum melupakan masa lalu mereka, namun inilah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan bertahan hidup dari seorang bangsa Viking. Beralih ke Hendevi, terlihat Lagertha yang mengundang Ube dan Sigurd untuk datang. Dengan mengetahui ketertarikan Ube dan Sigurd terhadap Margrethe, Lagertha pun menggunakannya untuk menjebak mereka. Dan benar saja, setelah Astrid berhasil mengurung Sigurd dan Ube, Lagertha dan pasukannya pun memulai pergerakan untuk menyerang Kattegat dan menurunkan Aslok dari tanya. Pertempuran pun begitu sengit, namun entah saya kali ini harus memihak kepada siapa. Bahkan saya rasa Bejon juga tak dapat memutuskan berpihak kepada siapa. Melihat penduduk Kattegat yang terpojok dan berjatuhan, Lagertha pun menyuruh Thorfinn untuk meniup trompetnya sebagai tanda berhentinya penyerangan. Namun ternyata Aslok telah mengetahui kedatangan Lagertha. Oleh karena itu, ia mengambil sebelah pedang untuk menemui Lagertha. Lain setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya Ragnar dan Ivar berhasil tiba di pintu gerbang kerajaan Wessex. Namun sebelum itu, ia mengingatkan kepada Ivar untuk tetap berpura-pura menjadi orang lumpuh, karena Ragnar juga tak tahu akan bagaimana nasibnya setelah menemui Raja Egbert. Ragnar tahu ini adalah tindakan yang bodoh, namun hanya inilah cara untuk menebus kesalahannya dulu terhadap kaum Kattegat. Kini terlihat Aslok yang datang menemui Lagertha dengan disaksikan semua penduduk Kattegat. Aslok mengunjing Lagertha dengan mengatakan bahwa wanita tak baik merebut kekuasaan dari wanita lain. Mendengar hal itu, dengan tegas Lagertha mengatakan bahwa di sini saya adalah korban. Jangan Anda berbicara seolah-olah saya pelaku utama. Lagertha juga menegaskan bahwa jika pertarungan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan Kattegat kembali, maka Lagertha tak segan-segan untuk melawan Aslok. Namun Aslok sadar bahwa Lagertha terlalu kuat untuknya. Dengan itu ia menjatuhkan pedang dan meminta Lagertha untuk memberinya kebebasan hidup damai di Kattegat, dan sebagai gantinya Aslok akan mengikhlaskan Lagertha menduduki Kattegat kembali. Aslok juga berjanji bahwa putra-putranya tak akan balas dendam untuk hal ini. Namun Lagertha tidak bodoh dan mengambil keputusan untuk menembakkan anak panah terhadap wanita tersebut. Bersamaan dengan itu juga terlihat Margrethe yang datang menemui Ube dan Sigurd. Dengan panik dan amarah yang menggebu-gebu, Ube pun menanyakan apa maksud dari semua ini. Margrethe yang diselimuti rasa takut pun tak bisa berkata banyak dan hanya menyuruh mereka segera kembali ke Kattegat. Gadis polos itu sangat bingung dan ketakutan sehingga ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Beralih ke Ragnar, sesaat setelah ia memasuki gerbang kerajaan Wessex, terlihat Aedwulf yang langsung menyambut dan
Setelah berhasil dilumpuhkan, Eivor pun langsung mengurungnya di sana. Ia juga mencaci maki Ragnar dengan kata-kata yang kasar. Namun tujuan Ragnar bukanlah untuk menemui Eivor, hingga ia tetap fokus meminta Raja Egbert menemuinya. Bersamaan dengan itu juga terlihat penduduk Kattegat yang tengah mengiringi kepergian Aslok ke Valhalla. Suasana duka pun menyelimuti Kattegat saat itu karena mau bagaimanapun Aslok pernah menjadi ratu yang baik bagi mereka. Hingga saat Egbert datang ke Wessex, Eadwulf pun berniat untuk memberitahu berita bahagia dengan tertangkapnya Ragnar. Namun ekspresi tak senang terlihat dari seorang Egbert dan menyuruh Eadwulf untuk mengantarnya menemui Ragnar Lothbrok. Setelah Egbert bertemu dengan Ragnar, ternyata dugaan saya benar. Di sana Egbert menyambutnya dengan baik bagaikan sahabat yang telah lama tak berjumpa. Egbert pun menyuruh Ragnar untuk tenang karena ia tak akan menyakiti Ivar dan memberinya makan dengan cukup. Ya, walaupun masih dalam keadaan terkurung, namun Egbert memperlakukan Ragnar dengan sangat baik. Bisa dilihat dari sepiring daging dan air segar yang ia sajikan untuknya. Make sure he's well kept. Di sana Egbert juga menyampaikan rasa bersalahnya atas lahan pertanian dan penduduk Kattegat yang telah terbantai. Dengan jujur ia mengatakan bahwa Eadwulf lah yang melakukannya, namun Egbert tak dapat mengelak bahwa itu adalah keputusan darinya. Tak hanya itu, Egbert juga memperlihatkan bahwa putranya dengan Quentrid yang bernama Magnus telah tumbuh besar, dirawat dengan baik. Saat Magnus datang, ia pun mengatakan bahwa telah lama menunggu momen ini menemui ayahnya yang luar biasa. Namun hal tak terduga pun terucap dari Ragnar. Ia mengaku bahwa tak pernah berhubungan badan dengan Quentrid. Hal itu Egbert pun menyuruh Magnus untuk keluar dan kembali mengajak Ragnar untuk minum bersama. Bersamaan dengan itu terlihat Ubbe dan Sigurd yang datang menemui Lagertha untuk menanyakan keberadaan ibunya. Tanpa rasa ragu sedikit pun Lagertha mengatakan bahwa telah membunuhnya. Lagertha juga menjelaskan bahwa dulu Aslok merebut Kattegat darinya, maka dari itu saat ini ia ambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, termasuk nyawanya, untuk membalas semua kesalahannya. Sigurd menanyakan mengapa Lagertha tak membunuhnya dan Ubbe, wanita itu mengatakan bahwa hal ini tak ada sangkut pautnya dengan kalian karena mau bagaimanapun kalian adalah putra dari Ragnar yang tak mengetahui apapun. Namun penjelasan itu tak membuat Ubbe puas. Dengan penuh amarah ia ingin menghabisi Lagertha untuk membalas kematian ibunya. Dan banyaknya prajurit Lagertha, Ubbe pun tak bisa berbuat banyak sehingga berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Sementara itu terlihat Egbert yang terus-menerus menyanjung keberadaan Ragnar dengan namanya yang hebat. Ia ditakuti oleh semua kalangan, namun tidak dengan Egbert. Walau dapat membunuhnya dengan mudah, namun ia telah menganggap Ragnar sebagai teman sehingga Egbert memutuskan untuk melepaskannya dari kandang dan minum anggur bersama. Di sisi luar Wessex terlihat Eadwulf yang menyuruh Magnus untuk mencari jati diri dengan meninggalkan zona nyaman. Entah apa alasan Eivor melakukan hal itu, mungkin karena ucapan Ragnar yang tak mengakuinya sebagai anak. Dan Egbert teringat dengan Athelstan, si hamba Tuhan yang taat, dan menanyakan bagaimana proses kematiannya. Mendengar hal itu Ragnar pun mengatakan bahwa Athelstan tewas dibunuh oleh Floki karena Floki cemburu melihat Ragnar lebih menyayangi Athelstan. Dengan hal itu Egbert mengatakan bahwa kepergian Athelstan membuatnya tercabik-cabik, sangat memilukan, hingga kesedihan rasa kehilangan atas Athelstan kembali menyelimuti mereka. Hari pun terus berlalu. Terlihat Egbert yang memperlihatkan kepada Ragnar dengan ketampanan putra Athelstan. This is my son. The I son. know. Without explanation. Athelstan's son. Dan setelah pertemuan itu terjadi perbincangan serius antara Ragnar dan Egbert yang ternyata Ragnar datang ke Wessex untuk menjemput kematiannya. Ia menyuruh Egbert untuk segera membunuhnya, namun tentu saja Egbert menolak karena jika Ragnar mati di tangan Egbert maka Wessex akan diporak-porandakan dengan putra-putra Ragnar. Hingga Ragnar mendapat sebuah ide untuk menyerahkan dirinya kepada Raja Aelle. Dengan apa yang pernah dilakukannya pasti Raja Aelle akan sangat amat senang. Namun sebelum itu Ragnar meminta Egbert berjanji untuk mengirim Ivar kembali ke Kattegat dengan aman, dan sebagai gantinya ia akan berpesan kepada Ivar akan memberitahu saudara-saudara lainnya bahwa Ragnar dan Egbert berteman baik. Deliver me to Ayla. Don't be afraid.
Sementara itu, terlihat Ivar dan Alfred yang sedang asik menghabiskan waktu bersama hingga para penjaga datang dan membawa Ivar pergi menemui Ragnar. Di sana Ragnar memberitahu bahwa Raja Egbert akan segera mengirimnya kembali ke Kattegat. Namun Ragnar akan tetap tinggal di sini dan mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, Ivar pun menolak untuk pergi karena ia lebih baik mati daripada pergi tanpa Ragnar. Ragnar pun memberitahu bahwa kehidupan Ivar jauh lebih penting karena ia merasa bahwa di antara putra-putranya Ivar lah yang paling istimewa. Ragnar juga berjanji jika Ivar menggunakan kemarahannya dengan cerdas, maka namanya akan dikenal dan ditakuti semua orang. Walau dengan berat hati, akhirnya Ivar menerima hal itu, dan di sana Ragnar juga memberitahu bahwa ia akan dikirim ke Raja Aile untuk dieksekusi. Mendengar itu, Ivar pun berjanji akan mengajak saudara lainnya untuk membalas kematian ayahnya tersebut. Yes, Ragnar setuju akan hal itu. Namun ia berpesan bukan Aile lah target balas dendam mereka, melainkan Raja Egbert, untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat Ragnar dan membalaskan dendam orang-orang Kattegat yang telah terbantai. Dengan diberikannya gelang suci, Ivar menyadari bahwa inilah pertemuan terakhir mereka. I will, Father, be ruthless. Dan benar saja, sebuah kenangan kecil dari Alfred mengiring kepergian Ivar dari kerajaan Wessex. Dengan diselimuti hujan yang turut membasahi kerajaan Wessex, Egbert telah menyiapkan pasukan berkuda dan kotak besi untuk membawa Ragnar ke Raja Aile. Namun sebelum itu, Ragnar memberi Alfred sebuah kalung milik Atelsan yang ia simpan sebagai tanda pertemuan terakhir mereka. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, tak sengaja Ragnar melihat sebuah gereja tempat ia membantai dan menemukan Atelsan dulu di pertengahan season 1. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Hingga saat Ragnar tiba, Aile dan para prajuritnya pun bersorak gembira. Aile merasa hidupnya tak sia-sia karena ia dapat menepati janjinya yang pernah terucap, yaitu membunuh Ragnar sebagai balasan atas pembantaian terhadap kaumnya dulu. Namun sebelum waktu pengeksekusian tiba, Aile berjanji akan membuat Ragnar merasakan sakit sama seperti yang dirasakan rakyatnya dulu. Dan benar saja, sesaat setelah kotak itu diangkat, prajurit-prajurit Aile mulai menusukkan tombak-tombaknya kepada Ragnar, bahkan membakarnya dengan sangat kejam tanpa belas kasih sedikit pun. Tak puas dengan hal itu, Aile juga mengeluarkannya dari kotak dan menyuruh para prajuritnya untuk menghajar Ragnar habis-habisan. Hingga tibalah Aile menghentikan para prajuritnya dan menyuruh Ragnar untuk memohon ampun padanya. Ask for absolution. Ask. Ragnar menyerahkan diri kepada Raja Aile untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan agar dapat mati dengan tenang. Sumpah, di sini saya semakin salut sama Ragnar. Ia datang untuk menebus kesalahan, bukan untuk memohon ampun kepada Aile. Hingga saat Aile menyuruh Ragnar memohon ampun padanya walaupun dengan besi yang membara dan sayatan pisau di dahinya, tak membuat Ragnar tunduk dan bergetar sedikit pun. Yang berarti dalam hidup Ragnar tak pernah ada kata kalah. Ia rela seperti ini memang benar-benar real bertujuan menebus kesalahan yang pernah ia lakukan dulu. Ada satu momen di mana Ragnar yang sekarat dengan luka yang dideritanya. Ia mengingat akan keindahan keluarga kecilnya dulu. Namun mau bagaimana lagi, nasi telah menjadi dubur dan Ragnar hanya dapat mengenang masa-masa indah itu. My brother. Who art in heaven. Who art in heaven.
Hingga hari penghakiman pun tiba dengan disaksikan para rakyat Ailey dan suasana yang mencekam. Para prajurit mengeluarkan ular dengan jumlah yang sangat banyak ke sebuah lubang kecil untuk tempat terakhir Ragnar. Namun sebelum itu terjadi, Ragnar menegaskan bahwa ia bangga mati dengan cara ini dan akan segera merayakan kematiannya dengan Dewa Odin di Valhalla. Ia juga menegaskan bahwa ia akan selalu setia menunggu dan akan sangat bangga dengan nama-nama besar anaknya kelak. Dan saat kotak besi itu dibuka, tibalah Ragnar merasakan sakit yang begitu sakit hingga akhir hayatnya. Beralih ke Kattegat, melihat kedatangan Ivar, Ubbe dan Sigurd pun menyambutnya dengan sangat baik. Setelah membawa Ivar masuk ke dalam rumah, mereka segera menanyakan keadaan Ragnar sekarang. Ivar pun memberitahu Sigurd dan Ubbe bahwa Raja Egbert telah menyerahkannya kepada Raja Aile untuk dieksekusi. Maka dari itu Ivar menegaskan bahwa mereka harus balas dendam untuk kematian ayahnya. Tak lupa Ubbe juga memberitahu bahwa ibu mereka telah mati dibunuh Lagertha dan kini Lagertha lah yang menjadi ratu di Kattegat. Dan tentu saja hal itu membuat amarah Ivar begitu membara. Astrid yang mendengar berita kematian Ragnar pun segera menyampaikan kepada Lagertha. Namun dengan tegas Lagertha mengatakan bahwa ia tak percaya bahwa Ragnar telah mati. Walaupun belum mengetahui pasti keadaan Ragnar, namun dengan berita itu membuat Lagertha sangat kecewa karena ia merasa kehilangan garda terdepan dari Kattegat. Di sisi lain juga terlihat Ivar yang sangat terpukul atas kematian Aslok dan juga ayahnya. Bagaimana tidak, Ivar dari kecil dirawat dengan sepenuh hati oleh Aslok. Ia juga baru saja mendapat kasih sayang dari sosok ayah dan kini telah kehilangan keduanya. Bersamaan dengan itu juga terlihat Eötwulf yang mulai khawatir dengan kerajaannya. Dengan kematian itu pasti anak-anak Ragnar akan segera datang untuk membalas kematian ayahnya. Egbert sempat mengatakan bahwa ia dan Ragnar telah membuat kesepakatan. Namun saat itu juga Eötwulf langsung menertawakan Egbert yang terlalu percaya dengannya. Ia juga menegaskan bahwa kesalahan terbesar Egbert adalah melepaskan Ivar. Yes, walaupun dia lumpuh, namun ia tetaplah bangsa Viking, klan manusia terkuat pada masanya. Kembali ke Lagertha, setelah mendengar berita kematian Ragnar, ia pun memberitahu bahwa dengan kekayaan Kattegat saat ini pasti akan banyak kerajaan sekeliling mereka yang merasa iri, dan berita kematian Ragnar pasti akan memancing musuh berdatangan. Oleh karena itu ia menyuruh semua penduduknya untuk membuat parit dan membentengi Kattegat agar wilayah mereka lebih kuat. Dan tiba-tiba datanglah Ivar menemui Lagertha untuk meminta keadilan atas kematian ibu. Lagertha pun mencoba untuk memberi pengertian dan menenangkan Ivar, namun ia tetap bersikeras dan bahkan menantang Lagertha untuk adu mekanik. Namun Lagertha mencoba untuk tetap sabar dan menolak tantangannya tersebut. Can't refuse. I refuse to... Son, What? I don't want to kill you. Who says you're right? One day. Beralih ke Bejon dan pasukannya, setelah mengarungi lautan luas dengan peta itu, mereka mengetahui bahwa telah tiba di Spanyol. Di sana juga terlihat Floki yang mengungkapkan kepada Helga bahwa dalam pelayaran kali ini ia merasa kehilangan arah, ia merasa kosong tanpa tujuan dan tak mengenali dirinya sendiri. Hingga tibalah mereka di sebuah daratan yang luas. Sigurd yang menyadari persediaan makanan mereka telah menipis pun meminta Bejon untuk segera mencari pelabuhan dan mencari stok perbekalan. Mendengar hal itu, Rollo pun memotong pembicaraan mereka dan memberitahu bahwa yang akan mereka hadapi kali ini adalah kaum muslim. Worship a god named... Kita intip sebentar Ivar yang menggebu-gebu menciptakan senjatanya sendiri untuk melakukan pembalasan, dan juga Lagertha yang terus mengawasi para prajurit yang telah memulai pembangunan Kattegat. Oke, lanjut. Singkat cerita, Bejon dan lainnya pun tiba di Algeciras atau Spanyol. Dengan menipisnya stok makanan, mereka tak membuang-buang waktu dan langsung memasuki kota itu untuk melakukan penjarahan.
Namun tidak dengan Floki. Bukannya fokus menjarah, perhatian Floki malah teralih saat mendengar suara azan yang sangat indah. Dengan diselimuti rasa penasaran, Floki pun mendatangi sumber suara itu. Hingga saat berhasil membuka pintu itu, Floki melihat sebuah pemandangan yang cukup asik baginya. Begitu pula dengan Helga. Saat ia melihat seorang gadis kecil berlari ketakutan, ia pun terus mengikuti gadis tersebut. Hingga saat Rollo dan lainnya datang, Rollo segera membuka pintu itu dan mulai memeriksa tempat tersebut. Terlihat seseorang yang menghadang mereka, namun dengan keahlian yang luar biasa, Bejon dengan mudah melumpuhkan pria itu dan meneruskan pemeriksaan. Kembali ke Floki, saat sedang asik-asiknya memandangi para orang-orang itu, tiba-tiba Harald dan lainnya datang menyusulnya. Mereka nampak sangat kebingungan apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini. Hingga pada saat Halfdan menebas salah satu kepala dari pria di sana dengan tegas, Floki melarang dan menyuruh mereka untuk tidak membunuh di ruangan tersebut. Not in here. I thought you want to kill these people. Leave. Setelah beberapa saat memeriksa ruangan itu, Bejon dan lainnya melihat sebuah mayat yang tergeletak menjaga sebuah pintu besar. Rollo menyadari bahwa ada sesuatu di dalamnya dan berhasil menemukan kunci pada tubuh mayat tersebut. Hingga saat pintu itu dibuka, ternyata bersama dengan itu juga terlihat Helga yang melihat keberadaan gadis malang yang tengah dalam posisi sangat ketakutan. Dengan lembut, Helga pun berusaha menenangkan gadis itu dan membawanya ikut samanya. Mereka pun sangat senang dengan apa yang mereka dapat dalam penjarahan kali ini. Namun Floki syok saat melihat Helga membawa seorang gadis kecil bersamanya. Floki pun menyuruh Helga untuk melepaskan gadis itu, namun Helga menolak dan tetap ingin membawanya sebagai pengganti anak mereka yang telah mati. Beralih ke Kattegat, terlihat Lagertha yang mengalami suatu kejadian yang aneh. Ia merasa bahwa Ragnar berada di sekelilingnya, dan karena itu Lagertha jadi tahu bahwa Ragnar telah meninggal. Lagertha pun pergi menemui paranormal dan memberitahu apa yang baru saja ia alami. Namun paranormal itu dengan santuinya menjawab bahwa telah mengetahui hal tersebut. Di sana Lagertha juga menanyakan apakah ia akan mati di tangan salah satu putra Ragnar dengan apa yang telah ia perbuat terhadap Aslok, dan paranormal itu pun mengatakan, "Aku sih yes," yang tentu saja membuat Lagertha sedikit cemas. Keesokan harinya terlihat Bejon menyampaikan kepada Rollo dan beberapa orang lainnya tentang awal keberhasilan mereka di Mediterania. Bejon merasa hal ini benar-benar memuaskan dan melebihi pencapaian dari Ragnar. Hingga saat mendengar burung gagak berterbangan, suasana seketika menjadi begitu hening dan Bejon menyadari bahwa Ragnar tengah menampakkan dirinya. Di sisi lain terlihat Eivor yang didatangi seorang pria bermata satu menyampaikan pesan bahwa Ragnar telah meninggal. It gladdens me to know the least. I shall not envy him. Di awal episode 17 kita akan diperlihatkan dengan Eivor yang sedang adu cekcok dengan meributkan pisau kecil peninggalan ayahnya. Hingga Ubbe melerai perkelahian mereka dan membahas rencana untuk segera membalas kematian sang ayah kepada Aile. Eivor pun memotong pembicaraan Ubbe dan menegaskan bahwa mereka juga akan balas dendam dengan Egbert karena itulah pesan dari Ragnar. Ubbe merasa ragu dan hal itu tidak mungkin terjadi mengingat pengalaman yang minim dan kekuasaan Egbert yang begitu besar. Dan Sigurd pun mengusulkan untuk mencari sekutu-sekutu baru di wilayah mereka, dan baru kali ini Eivor sependapat dengan perkataan dari Sigurd. Setelah perbincangan itu, Ubbe pun pergi menemui Lagertha dan memberitahu bahwa ia akan mengumpulkan pasukan untuk pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar. Di sana Ubbe juga mengungkapkan bahwa ia berharap Lagertha bergabung dalam misi kali ini. Namun Lagertha seperti tak mengindahkan hal itu dan lebih memilih untuk menjaga Kattegat. Setelah Ubbe pergi, Astrid dan Thorfinn pun mengingatkan Lagertha untuk waspada dan meningkatkan keamanan dirinya terhadap
putra-putra Slok tersebut. Ada satu momen saat Ivar menanyakan mengapa Sigurd hanya diam saja saat mengetahui ibunya tewas dibunuh Lagertha. Sigurd pun menjelaskan bahwa Slok tak pernah menyayanginya dan hanya menyayangi Ivar. Mendengar hal itu, Ivar pun mengingatkan bahwa seburuk-buruknya ibu memperlakukanmu, tetaplah ia yang mengandungmu selama 9 bulan 10 hari. Namun siapa sangka perkataan itu membuat Sigurd tersinggung dan mencela Ivar di sana. Hingga Ivar yang super temperamental pun terpancing dan hampir saja membunuh saudaranya tersebut. Beralih ke Bejon dan kawan-kawan. Setelah puas dengan penjarahan itu, Bejon dan pasukannya berniat kembali ke Kattegat dan Rollo juga berniat untuk kembali ke kota Paris. Namun sebelum itu Bejon berpesan bahwa jika hal ini telah selesai maka ia akan segera balas dendam untuk Ragnar, yang artinya itu akan menyangkut dengan Rollo. You would not be welcome for what you did to all of us, and I would have to kill you. Bersamaan dengan itu juga terlihat Harald dan Halfdan yang ternyata diam-diam mulai mencari sekutu baru dan mulai merencanakan sesuatu. Hingga tibalah mereka di wilayah kota Paris. Melihat prajurit yang datang, Rollo pun bersiap untuk meninggalkan Bejon dan pasukannya. Namun sebelum itu Rollo menawarkan kepada mantan-mantan saudaranya, bagi siapa yang mempunyai niat membangun hidup baru dan mempunyai lahan yang subur, Rollo menawarkan untuk ikut dengannya. I'll always be a part of Frankie, which is a part of us. Us? No longer a part of us, Rollo. Well, what is us for? You won't accept it. And so I said... Too much bad blood, Rollo. Once a betrayer, always a betrayer. Goodbye, Rollo. Bye, Helga. Don't forget anything. Di sisi lain juga terlihat Judith yang datang menemui ayahnya untuk menyampaikan rasa khawatirnya atas kematian Ragnar. Judith yakin dengan kematian itu putra-putra Ragnar tak akan diam dan akan datang dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena Judith tahu betul jika Ragnar tidak hanya dikenal sebagai sosok raja dalam bangsa Viking, melainkan manusia paling tersohor dan dihormati di sana. Namun Raja Aile seperti tak memindahkan perkataan Judith, dan dengan santuinya ia mengatakan bahwa telah siap jika hal itu benar-benar terjadi. Bersamaan dengan itu, Ibu Judith juga mengingatkan bahwa perlakuannya dengan Raja Egbert tidak terpuji, dan ia berpesan agar Judith segera bertobat menjadi istri Kristiani yang baik. Oke, lanjut. Setelah makan bersama, Aile pun mengajak Judith ke tempat di mana Ragnar menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat tempat itu, Judith pun meminta Aile untuk mengeramatkan tempat tersebut. Di sana Judith juga kembali mengingatkan ayahnya untuk bersiap-siap menghadapi putra-putra Ragnar yang akan balas dendam agar nyawa ibu dan saudarinya tidak melayang sia-sia. Singkat cerita, Ubbe dan Ivar pun duduk di dermaga menyambut kedatangan sekutu-sekutu mereka yang akan membantu balas dendam kematian Ragnar. Di sana Ivar juga mengingatkan Ubbe untuk tetap fokus membalas dendam kematian Slok kepada Lagertha. Dan gini terlihat semua tangan asik merayakan pertemuan bersama. Di sana Ubbe juga menyapa salah satu sekutu yang datang. Saat mengetahui Ubbe adalah putra Ragnar, seketika ia menyampaikan kekaguman sepak terjang dari Ragnar Lothbrok. Hingga salah satu pria tertawa dengan sangat puas saat melihat Ivar si lumpuh datang. Merasa tak terima adiknya dilecehkan, Ubbe pun memperingatkan bahwa jangan sekali-kali mengejek Ivar jika nyawa kalian tak mau terbuang sia-sia. Dan seketika itu juga pria-pria besar itu pun terdiam ketakutan. Bersamaan dengan itu terlihat seseorang dari Swedia datang menemui Lagertha dan memberinya sebuah hadiah pedang istimewa. Tak lupa pria itu menyanjung Lagertha atas pencapaian tertingginya selama ini. Setelah itu Lagertha pun pergi menghampiri Ubbe dan mengatakan bahwa Ubbe sangat mirip dengan Ragnar ketika masih perjaka dulu. Hingga hal tak terduga pun terjadi. Astrid menyadari bahwa ada yang tak beres setelah melihat beberapa pria mulai menutup pintu-pintu ruangan tersebut, yang ternyata Ivar dan Ubbe telah menyiapkan rencana untuk membalas kematian Slok kepada Lagertha. Dengan langkah yang menakutkan, Ivar dan Ubbe pun mendekatinya.
Untung saja Bejon datang tepat waktu dan menghentikan pertikaiannya tersebut. Bejon mengatakan kepada Ube dan Evar bahwa telah mengetahui Aslok tewas di tangan Lagertha, namun ia juga mengingatkan bahwa saat ini mereka harus fokus ke satu tujuan, yaitu membalas dendam kematian sang ayah. Keesokan harinya terlihat Hithrak datang menemui Ube dan Sigurd yang sedang bersantai dengan Margrethe. Di sana Ube menyampaikan kepada Hithrak bahwa ibunya tewas di tangan Lagertha dan harus segera membalas kematiannya. Namun ternyata Hithrak telah mengetahui hal itu dan tak setuju dengan pendapat Ube, karena ia mempunyai rasa yang sama dengan Sigurd bahwa Aslok tak pernah menyayangi mereka. Bersamaan dengan itu juga terlihat Helga yang setia merawat gadis kecil yang ditemukannya, hingga tiba-tiba Evar datang dan membuat gadis bernama Tanarus itu sangat ketakutan. Ivar datang bukan tanpa alasan. Setelah Helga dan gadis kecil itu pergi, ia menyampaikan kepada Floki bahwa ia berniat untuk pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar. Maka dari itu Ivar datang untuk meminta Floki membuatkannya sebuah alat agar mempermudah pergerakannya di medan pertempuran. Mendengar hal itu Floki pun berjanji akan mengusahakan permintaan Ivar tersebut. Dan benar saja, terlihat Floki yang membawa Ivar ke suatu tempat diselimuti kabut yang turun. Ivar melihat seekor kuda dan sebuah kereta yang begitu indah. Floki pun mengatakan bahwa itulah yang akan menjadi kaki Ivar, dan tentu saja hal itu membuat si lumpuh itu sangat gembira. Ivar pun terlihat begitu bersemangat saat mencoba kereta tersebut. Sementara itu terlihat Lagertha yang memberitahu Astrid dan Thorfi bahwa sebelum keberangkatan Bejon dan pasukannya ke Inggris, ia berniat untuk melakukan sebuah pengorbanan agar Dewa Odin merestui perjalanan mereka dan memberi kemenangan. Ini adalah pasukan terbesar yang akan dikirim, dan jika kali ini gagal maka inilah kehancuran bangsa Viking, atau semua hal yang telah dibangun Ragnar akan dilupakan. Di sisi lain terlihat Ube yang memberitahu Hithrak bahwa kali ini ia sangat bersemangat dengan banyaknya sekutu yang bergabung. Bagaimana tidak, menurut informasi 3 negara besar dari Swedia, Denmark, Norwegia bergabung menjadi satu pada momen ini. Dan di sana Harald juga melihat wanita cantik bernama Putri Elasif yang tak lain adalah wanita yang dipuja-puja selama ini. Wanita yang membuatnya terobsesi dengan ketenaran. Tak mau membuang-buang waktu, Harald pun segera menyapa wanita itu dan menagih janji di mana putri itu pernah mengatakan bahwa akan menikah dengan Harald jika Harald telah menjadi raja. Dengan posisinya yang sekarang, Harald merasa pede. Namun ternyata wanita itu telah menikah dengan pria lain yang kastanya lebih rendah darinya. Mengetahui hal itu Harald pun sangat kecewa, dan Harald sempat berniat untuk membunuh wanita tersebut. Namun cintanya yang begitu besar membuatnya luluh dan mengurungkan niat buruknya tersebut. Hari pun berganti dan kini terlihat Ube yang tengah melaksukan pernikahan dengan Margrethe. Yes, sebagai kakak tertua, Ube diberi hak khusus untuk menikahi budak cantik tersebut. Dan karena itu Bejon dan lainnya pun minum bersama untuk merayakan pernikahan mereka. Skål! Skål. Di sisi lain ternyata Harald dan Halfdan diam-diam pergi menemui seorang orc bernama Egil dan berniat merencanakan sesuatu. Setelah minum bersama, Ube melihat Hafisark dan Margrethe masih menyimpan rasa saling menyayangi, dan Ube juga merasa tak adil jika ia menikahi Margrethe hanya karena dituakan. This is my man. Dan hari pengorbanan pun tiba. Terlihat seorang pemuda tampan yang telah siap dan ikhlas untuk menjadi tumbal proyek dalam acara sakral bangsa Viking itu. Dengan disaksikan seluruh warga Kattegat, Lagertha pun mengambil sebuah pedang yang sangat tajam dan bersiap untuk memulai acara tersebut. So, Jorgensen.
terus berlalu. Terlihat Bejat yang memberitahu para adik-adiknya untuk mengikuti arahan darinya. Memang benar mereka setara sebagai anak Ragnar Lothbrok, namun tidak ketika di medan perang. Maka dari itu Bejon menegaskan bahwa ialah yang akan memimpin pasukan mereka. Tak lupa Bejon juga menemui Lagertha, dan pada momen itu saya sedikit curiga dengan perlakuan kepada Astrid. Apakah mereka mempunyai hubungan? Dan sebelum keberangkatannya Bejon juga tak lupa memberi salam hangat kepada Torfi, di mana ialah ibu dari anak-anaknya dan wanita yang dicintainya. Have your mother. Hingga terlihat seorang prajurit datang menemui Raja Aile dan memberitahu bahwa bangsa Viking telah datang dalam jumlah yang sangat besar. Begitu juga dengan Eadwulf yang tergesa-gesa datang menemui Egbert dan memberitahu bahwa putra-putra Ragnar telah datang. Di sana Eadwulf juga menyalahkan Egbert karena telah ceroboh melepaskan putra Ragnar sehingga memberitahu saudara-saudaranya untuk balas dendam. Eadwulf benar-benar serius kali ini. Ia menegaskan bahwa semua ini tak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan, melainkan kelalaian ayahnya sendiri. Di sana Eadwulf juga tak segan-segan mengusir Judith dari ruangan tersebut. Egbert pun menanyakan apakah Eadwulf marah dengannya. Ya tentu yes, bagaimana tidak. Ia merasa hanya dimanfaatkan, dimanipulasi demi kekuasaan ayahnya sendiri. Bahkan di waktu yang bersamaan mengangkat Judith sebagai selir pribadinya, yang tentu saja semakin menyayat hatinya. Ayah macam apa kau ini? Dasar Egbert bangsul. Egbert di sini mengatakan bahwa ia bukan ayah yang seperti Ragnar Lothbrok yang menyayangi putra-putranya sepenuh hati. Maka hal itulah ia tersentuh dan melepaskan anaknya Ragnar. Egbert juga mengatakan bahwa Ragnar dan Athelstan telah membantunya melihat dunia yang luas. Mendengar nama Athelstan, Eadwulf begitu sangat risih. Egbert memaklumi hal itu dengan apa yang telah terjadi. Namun Athelstan adalah pria suci yang ia percayai sebagai hamba Tuhan. Bahkan Egbert juga memberitahu bahwa saat Ragnar mati, ada Roh Kudus mengiringnya. Egbert pun menegaskan bahwa ia hanyalah bangsa kafir. Ayah tidak benar-benar melihat hal itu, namun hanya melihat apa yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Eadwulf menambahkan bahwa kini Egbert tidak bertingkah layaknya raja. Ia sering menyendiri, linglung dan sangat labil. Egbert tak menyangkal hal itu, dan karena hal itulah ia menempatkan Eadwulf sebagai komandan perang, karena Egbert mempercayainya dengan sepenuh hati. Dan pertanyaan Eadwulf terakhir ngena banget sih. Ayah sayang dengan Athelstan, Ragnar dan Judith, namun apakah kamu menyayangiku? Dan menurut informasi, pertanyaan dari Eadwulf itu tak terjawab sampai saat ini. Itu terlihat Aile dengan lantang berbicara bahwa ia tak takut sedikit pun dengan reputasi nama besar klan Ragnar. Walaupun kalah mental dan kalah segalanya, ia bertekad untuk memberi pelajaran mereka. Dengan penuh keyakinan ia memimpin pasukannya untuk menemui pasukan putra Ragnar. Melihat jumlah pasukan itu, Aile mengira ini akan jadi peperangan yang mudah. Tapi tunggu, itu belum semuanya. Sumpah merinding cok, dan inilah wujud kemarahan dari bangsa Viking saat mengetahui rajanya mati tidak terhormat. Dengan jumlah pasukan dan amarah yang begitu membara, Bejon dan lainnya pun menyeret Aile, menyuruhnya untuk menunjukkan di mana Ragnar menghembuskan nafas terakhir. Melihat kotak kecil itu, Bejon mengatakan bahwa mungkin anak seorang babi akan diam saja saat mengetahui ayahnya menderita. Dengan rasa takut yang begitu akut, Aile mencoba menawarkan emas dan harta untuk menebus kesalahannya. Namun Ivar menegaskan bahwa nyawa Ragnar lebih berharga dari apapun di dunia ini. Hingga hukuman tertinggi dari bangsa Viking pun dijatuhkan kepada Aile. Kedua tangannya dipaku dan Bejon mulai menyayat tubuh Aile tanpa rasa belas kasih sedikit pun. Kalian ingat dengan Ragnar yang memberi hukuman kepada Jarlbok? Yes, sama persis. Dan inilah imbas dari ulah kalian jika macam-macam dengan bangsa Viking, manusia terkuat pada masanya. Blood Eagle nama hukumannya.
Beralih ke Kattegat. Saat Thorfinn tengah mengawasi para prajurit yang membangun benteng, ada seseorang yang mencurigakan yang menarik perhatiannya. Thorfinn pun menanyai seseorang pria tua di sana, dan pria tua itu mengatakan bahwa orang-orang itu datang sebagai pedagang, namun hanya melihat saja, tak membeli apapun. Hingga tiba-tiba untung saja Thorfinn dan warga lainnya telah siap dengan serangan itu, sehingga dapat melumpuhkan mereka dengan mudah. Saat Lagertha datang, ia mengatakan bahwa orang-orang itu tengah mencari celah kelemahan di Kattegat, maka dari itu mereka harus lebih waspada. Bersamaan dengan itu juga terlihat salah satu prajurit datang ke kerajaan Wessex dengan membawa pendeta Raja Ele yang tengah sekarat akibat penyerangan dari putra-putra Ragnar. Eadwulf pun menanyakan berapa jumlah pasukan putra Ragnar kali ini, dan di detik-detik nafas terakhirnya pendeta itu mengatakan bahwa pasukan putra Ragnar sama dengan jumlah rumput di padang rumput. Dengan itu Egbert pun menugaskan Eadwulf untuk segera menghadapinya. Namun jika memang benar pasukan Ragnar sebanyak yang dikatakan pendeta itu, maka Eadwulf harus segera bergerak untuk mencari bantuan. Setelah Eadwulf pergi, Egbert kembali mengingatkan Judith untuk kembali menjadi istri Eadwulf. Ini penduduk-penduduk sipil pun berlari ketakutan ke sana kemari dan tertawa, yang ternyata Ragnar bersama pasukannya telah memasuki wilayah Mercia. Bersamaan dengan itu, Eadwulf terlihat sedang meminta restu kepada pendeta dan siap memulai pergerakan. Tak lupa Eadwulf berpamitan kepada Alfred dan putranya. Bahkan ia juga meminta restu kepada Judith demi kelancaran dalam misi ini. Dan pada momen ini pertanyaan Eadwulf terjawab sudah. Egbert mengingatkan bahwa ini adalah waktunya berperang, dan sebelum Eadwulf pergi untuk pertama kalinya, Egbert mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya. Setelah membangun perkemahan, terlihat Ivar yang menganggap kerajaan Egbert sangat remeh dan tak mempunyai keberanian sedikit pun. Mendengar hal itu, Bejon pun mengingatkan Ivar agar tidak sok tahu, karena seperti pada kenyataannya Bejonlah yang mengetahui betul kekuatan dari kerajaan Egbert. Bejon juga mengingatkan jika sifat Ivar tidak dirubah akan menimbulkan perpecahan di antara mereka, dan hal itu pasti akan menghambat kesuksesan mereka dalam berperang. Dan kini Eadwulf pun pergi ke perkemahan prajurit-prajuritnya. Di sana ia menanyai salah satu kepala prajurit untuk memastikan jumlah pasukan putra Ragnar dan apakah benar pasukan itu akan menyerang kerajaan mereka. Prajurit itu pun berani memastikan hal itu karena dengan terbunuhnya Aelle, pasti putra-putra Ragnar akan segera datang karena Raja Egbert terlibat dalam kematian Ragnar. Mendengar hal itu, Eadwulf pun menegaskan para prajuritnya untuk segera bersiap-siap. Dan di saat menyusun struktur benteng, tiba-tiba Lagertha dikagetkan dengan suara trompet yang menandakan telah terjadinya penyerangan lagi. Benar saja, ternyata di luar telah terjadi huru-hara yang sangat hebat. Thorfinn, Astrid, penduduk lainnya pun terus berusaha membantai tamu tak diundang itu, yang ternyata adalah Egil telah datang bersama pasukannya. Kalian ingat saat Harald dan Halfdan menemui Egil di dermaga? Yes, ternyata inilah rencana mereka untuk merebut Kattegat. Lagertha pun menyuruh Thorfinn menjaga pertahanan dan mengajak Astrid ikut dengannya. Dengan insting yang kuat, Lagertha menyadari bahwa aula utama mereka terancam. Namun untung saja saat ia berhasil menghadang dan membakar prajurit-prajurit Egil. Walau melihat prajurit-prajuritnya melarikan diri, namun Egil terus berusaha melawan hingga metong sia-sia. Astrid berniat untuk membunuh pria itu, namun Lagertha melarang dan membiarkan Egil agar tetap hidup. Wah, kirain saya metong, ternyata masih hidup. Walaupun berhasil menguasai pertempuran, namun sial, dalam insiden ini Thorfinn harus terluka cukup parah. Di sisi lain, sembari memandangi putri Elisif, Harald menyampaikan kepada Halfdan bahwa ia telah menyesal tak membunuhnya waktu itu. Waduh, bukan bangsa Viking sejati ini. Ingat kata UB kah? Bangsa Viking tak kenal dunia perbucinan, bro. Dan tiba-tiba Harald pergi menghampiri Elisif untuk mengatakan bahwa ia telah memaafkan dan mulai move on darinya. Suami Elisif yang melihat hal itu pun menyampaikan bahwa walaupun tak mengetahui perjanjian apa yang mereka perbuat, namun pria itu berterima kasih karena telah memaafkan Elisif.
Tak mau keamanan Kattegat terancam, Lagertha pun terus menginterogasi pria itu. Wah, Egil dites kriuk anjay, diguling cowok. Lagertha terus menanyakan siapa orang di balik peperangan ini. Bahkan Lagertha juga telah menangkap istri Egil agar ia mau membocorkan informasi tersebut. Tak mau istrinya tersakiti, dengan terpaksa Egil memberitahu bahwa Harald lah yang mendanai mereka, dan pengakuan itu tentu saja membuat Lagertha sangat terkejut. Di sisi lain, terlihat Bejon yang mendapat kabar bahwa pasukan Eadwulf berjarak 1 hari dengan berkuda dari mereka. Dengan itu Bejon menyuruh para anggotanya membangun perkemahan di sana untuk menghadang pasukan Eadwulf. Namun di sela-sela perbincangan itu, Ivar memberi usulan untuk mengubah strategi dan memeriksa arena pertempuran. Awalnya Bejon menolaknya dengan tegas, namun Ivar terus menerangkan apa maksud dari perkataannya, sehingga Bejon mau mencoba hal tersebut. Setelah kematian suaminya, terlihat Elessif yang datang menemui Harald dan mulai merayunya. Wanita itu mengatakan bahwa ia menyesal tidak menunggu Harald. Bahkan wanita itu juga menyerahkan apem legitnya dengan sukarela. Namun tiba-tiba bisa saja Halfdan datang tepat waktu dan menebas wanita tersebut. Seems like I know women a lot better than you. Singkat cerita, tibalah di mana pertemuan antara pasukan Bejon dan pasukan Eadwulf terjadi. Dengan memimpin pasukan yang begitu besar, Eadwulf sangat menggebu-gebu di sana. Namun tiba-tiba pasukan Ragnar melakukan pergerakan yang tak diduga-duga, dan hal itu membuat Eadwulf sangat kebingungan. Ditambah anak panah yang berterbangan membuat Eadwulf semakin frustasi. Sir! Four blasts. If you say so. There they are, my lord. Eadwulf pun tak mau dibodoh-bodohi lagi dan menyuruh para prajuritnya untuk berpaling ke arah kapal-kapal pasukan Bejon. Dan saat itu juga Floki menyadari bahwa rencana Ivar berjalan dengan begitu lancar. Pasukan Bejon mendapat posisi yang sangat strategis saat ini. Mereka dengan leluasa memberondong prajurit Eadwulf dengan anak panah dan segera memulai peperangan. Hingga Eadwulf mulai menyadari bahwa banyak pasukannya yang berjatuhan. Terlebih saat melihat pasukan Ivar mendekat, Eadwulf pun memberi komando untuk segera mundur dari peperangan tersebut.
Dan dengan kekalahan para prajuritnya, Eadwulf segera kembali ke kerajaan untuk membawa Judith dan putra-putranya ke tempat yang lebih aman. Tak lupa Eadwulf juga mengajak Egbert untuk ikut bersama mereka. Namun pria tua itu menolak dan memilih untuk tetap tinggal. Bahkan pada momen ini Egbert juga mengatakan bahwa akan menyerahkan tahtanya kepada Eadwulf. Eadwulf sangat heran apakah sebenarnya yang dirancangkan oleh ayahnya tersebut. Namun Egbert terus berusaha meyakinkan dan menyuruh Eadwulf mempercayainya kali ini. Dengan itu Egbert pun melakukan sebuah acara singkat untuk penyerahan tahta kepada Eadwulf. Merasa waktu telah mendesak, setelah penyerahan tahta itu Eadwulf pun segera mengajak Judith dan putra-putranya untuk bergegas pergi meninggalkan Wessex. Namun sebelum keberangkatan mereka, nampak Egbert terus mengingatkan Eadwulf untuk membalas dan merebut kembali hak mereka. Egbert juga berpesan kepada Alfred untuk terus belajar dan juga menjaga adik-adiknya. Di sana Egbert juga memberi ucapan selamat tinggal kepada pendeta itu, namun ternyata pendeta itu lebih memilih untuk tinggal menemaninya. Setelah tiba di pintu gerbang kerajaan Wessex dengan salam satu komando dari Bejon, semuanya begitu bersemangat untuk meratakan prajurit dan kerajaan Wessex. Namun setelah berhasil menerobos pintu gerbang itu, mereka nampak heran karena terlihat sepi sunyi, tak ada seorang pun. Mengetahui bahwa Wessex telah kosong, putra-putra Ragnar dan pasukannya pun terlihat sangat senang. Dengan itu mereka pun mulai membakar semua isi di kerajaan itu dan mengambil barang-barang berharga di sana. Melihat asap memasuki ruangan membuat Egbert pun memberanikan diri menemui Bejon. Tapi sumpah di sini Egbert udah seperti kakek-kakek pikun. Dan maksudnya apa coba menyerahkan diri seperti itu? This is King Egbert. Di sisi lain terlihat Floki dan Hysrek yang berhasil menemukan persembunyian pendeta. Hysrek langsung menghunuskan pedangnya terhadap pria tersebut. Bersamaan dengan itu juga terlihat Helga dan Tanarus yang tengah menyusuri ruangan, hingga salah satu kayu besar menghalangi jalan mereka dan membuat Tanarus sangat ketakutan. Helga pun berusaha menenangkan gadis kecil lugu itu, namun hal tak terduga pun terjadi. Ternyata gadis itu telah menyimpan pisau kecil dan menusukkan kepada Helga. Dan setelah itu ia juga menusuk dirinya sendiri. Kan edan gitu ya. Tak berselang lama dari itu Floki tak sengaja melihat Helga yang tengah terkapar. Helga juga berpesan agar Floki menjaga dirinya baik-baik karena dunia ini terlalu sempit untuk pikirannya yang luas. Dengan duka yang mendalam, Floki pun mengantar Helga ke tempat peristirahatannya dengan baik. Farewell, my heart. Dan kini di hadapan Ivar, Sigurd, Hysrek, dan Ubbe, Bejon menanyakan apa keputusan untuk nasib Egbert setelah apa yang dilakukannya terhadap ayahnya. Dengan singkat, padat, dan jelas Ivar mengatakan bahwa Egbert harus di Blood Eagle karena menurut Ivar itulah kemauan dari bangsa Viking setelah apa yang terjadi. Namun Ubbe juga menyatakan pendapatnya bahwa Ragnar sangat menginginkan lahan pertanian di negara ini, dan jika mereka menahan Egbert hidup-hidup hal itu akan sangat mudah mereka dapatkan. Dan ternyata Egbert kini sedikit mengetahui bahasa bangsa Viking. Setelah mendengar hal itu, ia menawarkan perjanjian baru dan mengakui kesalahannya. Egbert mengaku dapat memberikan kepemilikan yang sah untuk lahan di kerajaannya untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Setelah mendengar tawaran itu, Bejon pergi menemui Ivar untuk meminta pendapat. Ivar mewajibkan si Egbert mati dan membahas masalah tanah mereka bisa merebutnya secara paksa. Bahkan Ivar juga mengatakan ingin menggunakan kedua tangannya untuk memberi Egbert Blood Eagle, namun hukuman terberat bangsa Viking. Dan kini Bejon pun diam-diam pergi menemui Egbert untuk memberitahu bahwa ia menerima tawaran darinya. Namun karena Egbert terlibat dalam kematian Ragnar, maka Bejon memberitahu bahwa Egbert harus mati. Egbert tak mempermasalahkan hal itu dan menerimanya dengan ikhlas. Namun ia memiliki satu syarat, yaitu Egbert akan menentukan sendiri bagaimana cara ia mengakhiri hidupnya. Setelah kesepakatan itu terjadi dengan disaksikan pendeta dan prajurit-prajurit Bejon, Egbert segera membuatkan surat sah untuk kepemilikan kerajaan East Anglia kepadanya. Dan kini terlihat Bejon yang menyampaikan rasa sedihnya kepada Floki atas tewasnya Helga. Floki mengatakan bahwa hidupnya kini telah hampa, sunyi, sepi, tak berpenghuni. Setelah kematian Angroba, putri cantiknya, Ragnar yang sangat ia sayangi, dan kini Helga, wanita yang selalu setia menemaninya tanpa syarat apapun. Floki merasa sangat sedih dan ia menyampaikan kepada Bejon bahwa ia akan pergi tanpa tujuan dan mengarungi lautan tanpa tepi pantai. Waduh. Walaupun berat, Bejon tetap berusaha ikhlas atas kepergian Floki, si ahli pembuat kapal yang selama ini telah banyak membantu Kattegat dengan baik. Setelah kepergian Floki, Ragnar pun pergi menemui Egbert dan menyuruhnya untuk memilih sebuah pisau yang berada di tangannya. Pisau yang tak lain untuk mengakhiri hidup Egbert. Benar saja, setelah Egbert mengambil pisau kecil itu, Bejon pun pergi meninggalkan ruangannya. Dan
Hari pun terus berlalu. Di hadapan bangsa Viking, Bejon mendeklarasikan keberhasilan mereka. Kini mereka tak hanya menguasai satu kerajaan di Inggris, melainkan 2 anak lebih baik. Bejon juga mengatakan bahwa bangsa Viking bebas untuk bertani dan menikmati tanah yang subur. Namun Bejon tak dapat menemani mereka karena ia masih terobsesi dengan lautan Mediterania. Ivar pun menyambung perkataan Bejon bahwa di sini bukan untuk bertani karena masih banyak kerajaan yang dapat mereka jarah. Dengan itu Ivar pun mengajak semua bangsa Viking yang masih mempunyai keberanian untuk bergabung dengannya. Mendengar perkataan-perkataan dari putra Ragnar, Harald mengatakan bahwa ia memilih untuk tetap tinggal di sana. Sementara itu Halfdan memilih untuk ikut bersama Bejon karena ia juga penasaran dengan keindahan Mediterania. Hingga terdengarlah percekcokan Sigurd dan Ivar dengan perbedaan pendapat mereka. Sigurd merasa pencapaian mereka telah cukup hebat dan mengajak bangsa Viking untuk bertani mengolah tanah yang subur di sana. Namun Ivar menegaskan bahwa putra-putra Ragnar tidak ditakdirkan untuk bergitar dan mengolah lahan pertanian. Hingga kata-kata andalan Sigurd pun muncul, dan hal itu membuat amarah Ivar memuncak hingga tanpa sadar melemparkan kapak ke saudaranya tersebut. Tidak saya sangka Sigurd benar-benar mati di tangan Ivar.